Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sepanjang istirahat kami. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Pagi ini kami hendak beraktivitas, namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau membaca sebagian dari firman-Mu, merenungkannya untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Firman Tuhan berkata, Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandanginya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Saudaraku, di sini ada 4 ayat yang boleh kita baca. Kitab Amsal ini menceritakan bagaimana akibat orang pemalas. Maka di sini kita lihat bahwa ketika ada orang pemalas, maka akibatnya adalah datang kemiskinan, ya. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, bagaimana sikap orang pemalas? Ya, jadi kalau namanya pemalas itu banyak saja alasan yang membuat dia tidak melakukan tugasnya ataupun pekerjaan yang harus dia kerjakan. Dia tidak melakukannya, saudaraku. Dengan segala macam alasan dia buat untuk tidak melakukannya, ya. Jadi di sini dicontohkan kitab Amsal ini, ya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Jadi kalau orang pemalas itu sama juga dengan orang yang tidak berakal budi, tidak memakai akal budinya. Kalau dia sehat akal budinya, tentu dia akan memanfaatkan ladangnya itu dengan baik, saudaraku. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Nah, onak itu adalah tumbuhan yang berduri. Jadi kalau barangkali Anda ke semak belukar itu banyak onak-onak duri yang tumbuh, saudaraku. Nah, ini akibat karena tidak dibersihkan ladangnya, tentu onak itu yang tumbuh. Demikian juga tanahnya tertutup dengan jeruju. Nah, ini tumbuhan yang liar, yang menjalar, yang sehingga ditutupi semuanya tanah tadi dengan tanaman onak dan jeruju. Dan temboknya sudah roboh. Nah, demikian juga walaupun mungkin ladang itu diberi tembok atau diberi pagar, ketika onak duri tadi yang tumbuh di situ dan jeruju yang melilit semuanya tembok-tembok tadi, dia akan hancur, saudaraku, dia akan runtuh. Nah, inilah akibat dari orang yang tidak berakal budi dan yang pemalas tadi. Lalu firman Tuhan berikutnya, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Jadi dari melihat bagaimana ladang orang pemalas tadi yang sudah ditumbuhi onak duri, jeruju, dan temboknya sudah roboh, maka Amsal mengatakan berikut, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Nah, ini biasanya kalau orang yang pemalas tadi memang kalau bangun tidur pun sebentar, dia lihat jam, saudaraku, barangkali sudah jam berapa, masih jam 5 pagi, dia akan mengantuk lagi, masih gelap, lalu dia akan tidur lagi. Nah, kemudian
melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, sesudah bangun pun dilihatnya waktunya rasanya masih belum waktu untuk bekerja. Nah, lalu dia melipat tangannya sebentar lagi. Nah, kemudian akhirnya dia berbaring lagi. Saudaraku, ini ciri-ciri orang pemalas tadi. Maka datanglah kemiskinan. Kenapa miskin, saudaraku? Karena kalau ladang tadi yang sudah ditumbuhi onang duri, jeruju, dan temboknya sudah roboh, semuanya sudah hancur, tidak ada lagi pohon yang bisa yang akan mau tumbuh. Kalaupun tadi sudah ditanamnya mungkin anggur, atau ditanamnya padi, atau tidak ditanamnya pohon buah-buahan, itu akan mati semuanya. Kenapa? Karena onak duri tadi yang sudah menghimpit pohon-pohon ataupun tanaman itu, sehingga tidak akan mendapatkan hasil, saudaraku. Apa yang boleh dipanen dari onak duri? Nah, barangkali kita yang akan berdarah-darah, karena ketika kita masuk ke ladang yang penuh dengan onak duri, maka tangan kita atau kaki kita, badan kita yang akan berdarah-darah. Nah, inilah yang menimbulkan kemiskinan, ya, seperti seorang penyerbu, ya, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, bagaimana orang yang penyerbu, dia punya senjata, tetapi kalau tidak ada pelurunya, tidak ada gunanya, saudaraku. Nah, seperti itulah kalau orang yang pemalas. Jadi hari ini mari coba renungkan, saudaraku, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita sama seperti yang di kitab Amsal ini? Kita suka mengantuk sebentar, kemudian tidur lagi, kemudian melipat tangan, kemudian tinggal untuk berbaring lagi, dan tidak memperdulikan apapun di sekelilingnya. Adapun pekerjaan apapun kalau kita kerjakan pasti ada menghasilkan. Mungkin tidak seperti orang lain barangkali, saudaraku, tetapi kalau kita mau melakukan, tangan kita jangan berdiam diri, kita mau bekerja, apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati. Karena Tuhan katakan di dalam firman Tuhan juga mengatakan, burung di udara pun Tuhan pelihara, ya, bunga bakung di taman pun Dia hiasi. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak membiarkan orang akan menjadi miskin. Kenapa? Karena asal mau bekerja pasti Tuhan berkati. Tangan kita setiap kali bekerja, apapun pekerjaan kita itu, jangan malu, saudaraku, untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Yang kita lakukan itu adalah halal. Jangan mencuri. Kalau mencuri itu tidak baik, tidak disukai oleh Tuhan. Dan jangan merampok atau melakukan begal. Nah, itu tidak baik. Tetapi kalau kita kerjakan apapun pekerjaan kita, sekecil apapun penghasilan kita, kalau kita mau taat, setia, dan mau selalu melakukannya dengan penuh sukacita dan rajin kita mengerjakannya, maka Tuhan akan memberkatinya. Nah, sekarang kita tinggal memilih apakah kita mau seperti orang pemalas ini tadi, maka kemiskinanlah yang akan menghampiri kita. Tetapi kalau kita mau rajin, maka berkat yang kita peroleh. Ya, jadi ada pepatah dalam bahasa Indonesia, saudaraku, malas pangkal kemiskinan, ya rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Nah, ini dia. Jadi mari kita tetap taat, setia. Mari kita lakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan pekerjaan kita yang tidak melanggar firman Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya jangan kami menjadi orang pemalas, karena kemalasan itu mendatangkan kemiskinan. Biarlah Tuhan, Engkau sudah berikan bagi kami tangan dan kaki untuk boleh kami melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan yang kami boleh lakukan. Ketika kami bersandar kepadamu, kami berseru kepadamu, Tuhan yang memberkati tangan kami, kaki kami, lidah mulut kami, untuk boleh Tuhan berkati untuk kami dengan rajin melakukannya, dengan tidak bermalas-malasan, tidak dengan sambil berbaring, bertidur lagi, dan melipat tangan sebentar lagi kemudian berbaring lagi. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada seperti itu yang kami lakukan. Mari
mengingatkan kami semuanya, dibangkitkan hati dan pikiran kami untuk kami mau rajin untuk melakukan sesuatu. Mungkin dari awal kami melakukan pekerjaan kami belum banyak hasilnya Tuhan, tetapi jangan kami putus asa. Apapun yang kami kerjakan atau asal itu halal di matamu, jangan kami melakukan yang jahat di matamu, maka Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya untukmu, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.